Selamat pagi pemirsa. Bagaimanapun dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik lebaran berlangsung aman dan lancar. Pemerintah tidak boleh menjadikan tensi geopolitik dunia sebagai pemakluman penyelenggaraan mudik tidak maksimal. Itu karena kegagalan atau keberhasilan mudik tahun ini akan berdampak secara psikologis yang besar bagi masyarakat. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 13 Maret 2026 dengan tema merawat optimisme publik lewat mudik bersama saya Jose Nicole. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santoso. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Jose. Mas Jaka, melihat mudik ini mungkin bagi rakyat secara umum memanfaatkan waktu libur bertemu dengan keluarga. Ya. Tetapi kalau dari perspektif pemerintah, apakah sesederhana itu sebenarnya, Mas? Ya, sebenarnya kan mudik itu ritual tahunan lah ya. Baik itu mudik lebaran atau mudik Natal itu setiap tahun kan selalu menjadi warna tersendiri bagi negara kita. Nah, kalau kita lihat untuk mudik sekarang itu kan sebenarnya agak lain dibandingkan mudik-mudik sebelumnya. Kalau mudik-mudik sebelumnya itu tantangan-tantangan itu kan biasanya hanya soal infrastruktur. Biasanya hanya soal kemacetan atau kemudian soal cuaca ekstrem. Tetapi kalau tahun ini ada tantangan baru, ya ini soal ketersediaan energi, ketersediaan BBM. Karena apa? Karena pengaruh global. Karena di Timur Tengah terjadi perang, sementara stok dari minyak dari sana itu terganggu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh sebagian dari masyarakat kita kan. Ada sebagian masyarakat kita yang bahkan beberapa waktu lalu sudah merasa pesimis bahwa stok BBM kita itu akan cukup, sehingga terjadi panic buying, sehingga mereka berbondong-bondong untuk membeli BBM meskipun pemerintah berkali-kali menegaskan bahwa stok kita itu aman. Tetapi kalau kemudian pemerintah tidak terus-menerus memberikan pemahaman, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa stok BBM kita itu aman, ya kita khawatir itu akan mengganggu ritual mudik lebaran tahun ini. Dan ini saya pikir menjadi tanggung jawab pemerintah untuk terus memberikan optimisme kepada publik bahwa pemerintah itu telah melakukan semuanya untuk memastikan agar mudik itu berjalan lancar, baik itu dari sisi perjalanan maupun dari sisi penyediaan BBM ya. Tentu kita akan membahas ini lebih lanjut pada segmen selanjutnya ya Mas Jaka dan juga pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 13 Maret 2026 dengan tema merawat optimisme publik lewat mudik. Merawat optimisme publik lewat mudik. Bagaimanapun dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik lebaran berlangsung aman dan lancar. Pemerintah tidak boleh menjadikan tensi geopolitik dunia sebagai pemakluman penyelenggaraan mudik tidak maksimal. Itu karena kegagalan atau keberhasilan mudik tahun ini akan berdampak psikologis yang besar bagi masyarakat. Kelancaran dan keamanan mudik akan menjadi pendorong optimisme yang lebih ampuh daripada janji apapun. Sebaliknya, ketidaklancaran mudik bisa membuat gamang dan berkurangnya rasa kepercayaan. Besarnya dampak mudik bagi situasi negara karena mudik memang bukan sekadar ritual keluarga. Sudah sejak lama pula, mudik lebaran bukan hanya milik umat Islam. Ini menjadi momen liburan nasional. Tidak heran, belum ada momen lain di negara ini yang bisa menciptakan perputaran uang sebesar mudik lebaran. Pada lebaran 1447 Hijriah ini, diprediksi 143 juta orang akan mudik. Perputaran uang yang dihasilkan mencapai sekitar 190 triliun rupiah. Angka jumlah pemudik itu menurun dibanding realisasi tahun lalu yang mencapai 154 juta. Namun, dari nilai uang justru diperkirakan bakal naik jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang sebesar sekitar 180 triliun rupiah. Meski dapat dipahami karena inflasi, bagaimanapun justru prediksi perputaran uang itu harus didukung untuk tercapai. Ini merupakan modal amat penting untuk menggerakkan roda ekonomi sampai ke pelosok. Prediksi masih ada sedikitnya 143 juta orang yang akan mudik, juga merupakan optimisme yang harus dijaga.
Tahun ini, faktor penentu kelancaran mudik tentunya ketersediaan BBM. Sejak awal perang Amerika Serikat Israel versus Iran pecah hampir 2 pekan lalu, pemerintah memang segera memastikan pasokan BBM aman hingga Lebaran. Namun, dengan kenyataan kemampuan penyimpanan BBM Indonesia hanya 21-25 hari, artinya Lebaran sudah menjadi titik kritis jika tanker minyak tidak juga datang. Kemarin, Pertamina telah mengonfirmasi bahwa 2 kapal tanker yang sebelumnya diberitakan telah lolos dari Selat Hormuz, nyatanya bukan untuk dalam negeri kita. Kapal PIS Paragon dan PIS Rinjani itu masing-masing melanjutkan pelayaran ke India dan Kenya untuk non-captive market, pasar terbuka. VLCC Pertamina Pride dan kapal tanker Gam Sunoro yang diperuntukkan bagi Indonesia masih tertahan di kawasan Teluk Arab Persia. Kondisi genting itu menuntut lebih gencarnya diplomasi pemerintah baik ke Iran sebagai negara penguasa Selat Hormuz maupun ke negara pemilik cadangan minyak lainnya di luar kawasan itu. Kemampuan diplomasilah yang menjadi penentu kekuatan hubungan bilateral, multilateral di saat krusial ini. Contoh nyatanya adalah Tiongkok, yang bahkan di saat perang ini masih mendapat kiriman 11,7 juta barel minyak dari Iran. Tiongkok membuktikan bukan sekadar aktif di berbagai forum internasional, itu bukan untuk citra melainkan memang efektif untuk kepentingan dalam negeri. Di samping pekerjaan rumah besar mengamankan pasokan BBM itu, pemerintah juga harus menjamin kesiapan infrastruktur dan berbagai sarana transportasi. Kelayakan jalan, baik kondisi aspal maupun penerangan dan rambu, semestinya sudah rampung saat gelombang arus mudik ke-1 terjadi pada 14 Maret atau esok. Seluruh layanan transportasi juga harus memerhatikan prediksi cuaca dan imbauan BMKG dalam setiap perjalanannya. Keberhasilan penurunan tingkat kecelakaan sebesar 30% pada 2025 jika dibandingkan dengan 2024 harusnya bisa dilanjutkan tahun ini. Sekali lagi, pemerintah pusat maupun daerah harus menyadari bahwa keberhasilan mudik tahun ini amat strategis dan penting. Kesuksesan penanganan mudik kali ini akan menjadi momentum besar penguat optimisme di tengah kondisi global yang sangat menantang dan penuh ketidakpastian. Pemirsa, kami nantikan partisipasi dan interaksi Anda melalui telepon interaktif kami di nomor 02158399100. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kami akan langsung menyapa salah satu penelpon yang telah bergabung bersama kami. Ada Pak John Veto dari Batam. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Jose. Selamat pagi, Bung Jaka. Salam sehat selalu. Ya, Pak John, silakan dengan tanggapan Anda. Apakah Anda melihat proses liburan mudik ini sebagai bentuk optimisme yang bisa disajikan oleh pemerintah? Ya, begini, Mas Jose. Sebenarnya mudik ini kan dah rutinitas ya tiap tahun ya. Apalagi sekarang ini 143 juta kan prediksi yang akan mudik itu. Cuma ada ganjalan ya, karena situasional ya di Timur Tengah sana antara Iran diserbu sama Israel dengan Amerika. Almost tergendalanya di sana almost pasok minyak kita. Jadi begini, ada berapa seminggu yang lalu tuh Menteri SDM itu kita pasokkan minyak kita cuma BBM kita cuma 21 hari. Mulailah masyarakat ya dengan sekarang gejolaknya di Timur Tengah itu. Kayak saya tengok di Kepri aja, itu antrian minyaknya aja ngeri. Jadi BBM itu. Karena gini, logikanya begini, Mas Yus. Karena puasa ini memang betul kata Mas Jaka tadi, kita kalau dapat ya, di optimisme kita tuh agak tinggi lah. Jangan terganjal lagi masalah persediaan bahan bakar ini. Akhirnya masyarakat kita mulailah antri menyimpan bahan bakar untuk berjaga-jaga. Baik. Ada lagi yang sekian persen yang punya untuk menjual lagi. Iya, baik. Okay. Ini kadang-kadang kita bingung juga. Saya sangat optimis yakin saya pemerintah bisa menyiapkan aman. Mulai terobati ya dengan Wakil Menteri 30 hari kita lihat. Udah agak tenang kita.
Oke, kurang lebih kita dapat poinnya. Pak John Veto dari Batam, terima kasih untuk partisipasinya Mas Jaka. Ya. Untuk coba kita lihat sebagai gambaran masyarakat secara umum mengenai gejolak Timur Tengah ini, rasanya perhatian terhadap pasokan minyak ini juga harus kita pikirkan setelah Lebaran dengan perkiraan kapan konflik ini akan berakhir masih belum kelihatan. Ya, kalau kita lihat dari pernyataan pemerintah, itu kan mereka sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Pak Bahlil misalnya Menteri SDM, dia kan sekarang sudah membeli minyak, kalau selama ini cukup tergantung dari Timur Tengah, kan sekarang sudah membeli dari Amerika Serikat. Alternatif. Ya. Bahkan nilainya sekitar lebih dari 200 triliun. Kemudian juga dari Brasil, kemudian juga dari Nigeria. Jadi memang langkah-langkah seperti itu memang harus diambil karena kita tidak bisa memprediksi perang di sana itu berakhirnya kapan. Dan semestinya kita juga tidak hanya bergantung ke negara-negara penghasil minyak di luar Timur Tengah. Kalau kita berkaca dari Cina misalnya, dengan diplomasinya yang begitu kuat, dia masih bisa mendapatkan stok jutaan barrel dari Iran kok. Di tengah-tengah konflik Di tengah-tengah ini, konflik, kalau kita masih bisa melakukan negosiasi dengan diplomasi yang terukur, yang tepat, saya pikir kita juga tidak selalu bergantung dengan negara-negara di luar Timur Tengah. Yang harus kita katakan harganya juga sangat tinggi sekarang kan, apalagi terpengaruh oleh perang di Timur Tengah. Jadi apapun mesti dilakukan pemerintah dan kita sendiri sih yakin ya, artinya nanti selama Lebaran atau setelah Lebaran itu stok BBM itu tetap aman. Kalau Pak Bahlil itu kan mengatakan terakhir itu kan stoknya untuk 23 hari. Nah, standar minimalnya itu kan di atas 20 hari. Kemudian Wakil Menteri SDM dia bilang malah 30 hari. Kalau menilai ekosistem ya. Ekosistem. Kemudian juga PT Jasa Marga yang mengelola jalan tol yang menjadi pusat lalu lintas Lebaran. Ini juga memastikan stok BBM aman. Ya mudah-mudahan ini betul-betul memberikan keyakinan dan kepastian kepada pemudik bahwa mereka akan tidak ada terkendala nanti soal BBM. Karena BBM itu kan sangat vital bagi arus mudik. Kalau BBM terganggu, pasti arus mudik itu akan kacau balau. Dan ketika arus mudik itu kacau balau, itu akan mempertaruhkan kinerja pemerintah, akan mempertaruhkan harga diri pemerintah. Karena salah satu ukuran pemerintah di negara kita itu bagaimana dia bisa mengelola mudik secara bagus, lancar, dan aman. Dan tentunya juga kita khawatirkan bagaimana kalau harga BBM ini tidak terjaga ke depannya, Mas Jaka, tanpa kita berpikir lebih jauh ya, adalah tentu inflasi ekonomi yang jadi kekhawatiran kan? Ya betul, itu kan yang dikhawatirkan publik, dan publik itu kan meminta begini, publik menyadari bahwa pemerintah itu juga tengah menghadapi kesulitan, paling tidak juga kena dampak dari perang di Timur Tengah. Tetapi kan pikiran publik itu kan sederhana. Ya kalau ada kendala ya pemerintah harus bisa mengatasinya. Jangan mengatasi dengan cara-cara yang sederhana, yang instan. Misalnya dengan menaikkan harga BBM karena harga minyak dunia naik misalnya. Itu kan cara-cara yang oleh publik pasti akan menimbulkan pertanyaan. Baik, dan kita akan elaborasi lebih lanjut pada segmen selanjutnya ya Mas Jaka, dan juga pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita berada dalam bagian akhir dari diskusi kita pada pagi hari ini. Pemirsa, Mas Jaka, kita melihat mudik ini, diskusi sejak tadi bahwa mudik itu adalah indikator kapasitas negara, potensi redistribusi ekonomi, dan juga evaluasi keamanan dan kedaulatan energi. Apa yang harus menjadi evaluasi tapi tidak berhenti di mudik, bahkan setelah mudik pun juga harus kita teruskan? Yang pasti kan persoalan berat ke depan dalam waktu dekat ini kan soal mudik. Lebaran. Kan katanya puncaknya kan 2 gelombang ya, hari ini sama tanggal 18. Nah ini akan menjadi ukuran bagi pemerintah, apakah mereka sebagai penyelenggara negara itu bisa menyelenggarakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan rakyat atau tidak. Kalau kita lihat survei 2025 misalnya, itu kan tingkat kepuasan pemudik terhadap pelaksanaan mudik itu kan sangat tinggi. Di atas 90%, 92% misalnya. Nah, kalau umpamanya pelaksanaan tahun ini kemudian turun drastis tingkat kepuasannya, itu kan tentu saja akan memberikan tone negatif kepada pemerintah. Jadi saya pikir pemerintah tidak bisa
main-main dalam memastikan kelancaran dan kenyamanan arus mudik Lebaran tahun ini. Dan sebenarnya tidak hanya sekedar BBM atau energi, masalah-masalah lain itu juga bisa dikatakan lebih berat. BMKG misalnya terakhir itu mengatakan bahwa bulan Maret itu masih ada potensi curah hujan yang cukup tinggi, bahkan cukup sangat tinggi itu bisa terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan kalau tidak salah. Nah, sementara kalau kita lihat itu kan mayoritas pemudik itu kan ada di daerah Jawa. Kalau kemudian curah hujan tinggi tidak diantisipasi dengan serius, ya kita khawatir akan terjadi banjir-banjir di jalur-jalur utama. Kalau kita lihat sebelumnya itu kan di daerah Pati misalnya, itu sudah 10 kali jalan utama Pantura itu terendam sejak Januari sampai Maret. Kemudian 6 hari lalu atau sekitar seminggu yang lalu itu di jalur utama Pantura Batang itu juga berubah menjadi ibarat kayak sungai. Jadi kalau hal itu terjadi di arus mudik nanti, saya tidak bisa membayangkan betapa kacau balaunya arus mudik, dan itu tentu saja kan memberikan catatan buruk bagi pemerintah. Jadi pemerintah sekali lagi tidak bisa memandang remeh arus mudik sekarang. Ada tantangan-tantangan internal, tantangan dari dalam negeri, kemudian juga ada tantangan dari luar negeri, terutama dalam perang Timur Tengah yang dampaknya harus kita katakan sangat kita rasakan di sini. Dan tentu kita berharap bahwa mudik tahun ini sukses dan bisa menjadi evaluasi serius. Ya betul, evaluasi kemudian memperbaiki diri dan memantapkan mitigasi untuk setelah Lebaran. Karena tantangan sekali lagi kan tidak akan, ya kita tidak tahu tantangan itu akan kapan berakhir. Baik, terima kasih Mas sama-sama telah bergabung bersama kami pada editorial Media Indonesia pagi hari ini. Pemirsa, sekali lagi pemerintah pusat maupun daerah harus menyadari bahwa keberhasilan mudik tahun ini amat strategis dan penting. Kesuksesan penanganan mudik kali ini akan menjadi momentum besar penguat optimisme di tengah kondisi global yang sangat menantang dan penuh ketidakpastian. Terima kasih telah menyaksikan editorial Media Indonesia edisi kali ini pemirsa. Saya Jose Niko pamit undur diri. Sampai jumpa.